semua sampah-sampah masyarakat. Mulai hari ini kalian akan hidup dan tinggal di sini. Halo para pejuang kota streaming, Wilujeng Sumping di Jurnal Cerita. Tempat kita bahas film baru tetap vibes-nya chill. Hayolah langsung aja kita gaskeun. Cerita dimulai dengan Weni, jurnalis yang super nekat. Dia rela nyamar jadi narapidana dibantu oleh seorang jaksa yang membuat dia bisa masuk di lapas wanita Ratu Adil buat cari tahu penyebab kematian adiknya, Ratna. Saya ikut berduka atas kehilangan kamu, Biarkan saya masuk ke sana, mencari tahu sendiri. Nggak mungkin Ratna mati karena kecelakaan, pikir Weni. Dia yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Eta naon, soklah dijalani dulu aja. Udah terlanjur nyemplung di penjara, jadi dia masuk buat cari bukti. Tapi ternyata, hidup di penjara tuh berat guys. Begitu masuk penjara, Weni dikagetkan dengan wanita depresi bernama Biima. Lalu ia ketemu dengan Yanti, roommate-nya. Aku Yanti. Weni. Yanti ini bukan tipe napi yang sangar. Di balik sikap cerewetnya, Yanti tahu banyak tentang penjara itu. Lo baru ya? Hati-hati aja. Di sini mah kalau salah melangkah dikit aja langsung kena mental. Apalagi kalau udah ketemu Bella. Udah, lo diem aja pura-pura nggak ada, ujar Yanti. Yanti ini udah kayak jadi gaet buat Weni. Meski sering ngomong nyerocos sembarangan, tapi dari ocehannya Weni mulai tahu siapa yang pegang kendali di penjara ini. Weni pun langsung nyadar kalau penjara ini tuh jauh dari kata rehabilitasi. Di sana ada Bella, napi yang udah kayak ratu. Semua orang takut sama dia, termasuk para sipir. Bella ini kayak kombinasi ibu kos galak sama bos mafia. Terus ada Herman, kepala lapas yang mukanya kalem tapi kelakuannya sarua kos dajal. Di penjara ini kalau kamu bikin masalah, ya siap-siap masuk bangsal isolasi. Eta tempat angker pisan, tapi Weni tetap kekeh mau nyelidiki. Gerawai kumaha engke, katanya dalam hati. Di tengah-tengah suasana yang chaos, Weni ketemu sama Adit, sipir muda yang beda dari sipir lain. Adit ini kayak si anak baik yang terjebak di lingkungan tosik. Dia awalnya takut-takut, tapi pas lihat Weni yang gak gampang takut, dia jadi semangat buat bantuin. Adit bilang ke Weni, di bangsal isolasi orang gak cuma dihukum, tapi mereka, ya gitu deh, pokoknya ngeri pisan. Weni langsung tambah curiga kalau penjara ini ada sesuatu yang lebih gede dari sekedar tempat rehabilitasi napi. Di tengah hari-harinya yang berat, Weni bertemu dengan Bu Dokter ahli jelema gelo, dokter penjara yang baik dan perhatian. Ia adalah salah satu orang yang membuat Weni merasa sedikit lebih tenang di tengah ketegangan. Saat pertama kali bertemu di klinik, Bu Dokter menatap Weni dengan senyuman hangat. Weni merasa ada sesuatu yang berbeda dari Bu Dokter. Dia tampak tulus membantu para napi, berbeda dengan staf penjara lainnya yang jutek-jutek jika lagi kepikiran cicilan pinjol. Bu Dokter sering memberikan nasihat kepada Weni. Di sini kamu harus pandai menjaga diri. Jangan terlalu menonjol, tapi jangan terlalu diam. Kalau ada masalah, kamu bisa datang ke saya, kata Bu Dokter ahli jelema gelotea. Kemudian Weni juga ketemu Ibu Sekar, seorang napi betina senior yang mengurusi urusan perut para napi. Dalam perbincangannya ternyata Ibu Sekar kenal dengan sosok Ratna, dan Weni pun mengaku kalau dia adalah kakaknya Ratna yang sedang mencari tahu tentang penyebab kematian adiknya. Terus apa yang ibu lihat? Saya butuh informasi yang lebih, Bu. Weni dan Ibu Sekar menjadi dekat. Ibu Sekar mulai memberikan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di penjara ini. Ibu Sekar akhirnya membuka diri kepada Weni. Dia berjanji akan memberikan semua informasi yang dia tahu kepada Weni. Besok temui saya di dapur penjara. Saya akan membawa bukti-bukti, kata Ibu Sekar. Sayangnya sebelum bisa bertemu dengan Weni, Bu Sekar tertangkap oleh anak buah Herman si kumis hidung. Mereka mengetahui rencananya untuk membocorkan rahasia besar itu.
Ibu Sekar pun akhirnya didilet secara tidak manusiawi dari bumi sebelum dia membocorkan rahasianya kepada Weni. Keesokan harinya, di tengah kepanikan Weni yang sedang mencari Ibu Sekar, ia bertemu dengan Bi Imah. Bi Imah mengenakan jepit yang dikenali Weni, yaitu jepit milik Ratna. Saya yang ngasih ini ke Ratna. Iya, itu dari saya. Saya cuma mau ngobrol aja sama Bibi, boleh? Ternyata di balik depresinya Bi Imah, ia mengalami trauma berat karena nyaris dimasukkan ke dalam bangsal isolasi ketika sedang bersama Ratna. Harus ada yang masuk ke bangsal isolasi. Di sini Weni mulai ngeh kalau penjara ini penuh rahasia. Narapidana yang masuk ke bangsal isolasi nggak cuma hilang, tapi kayak didilet gitu aja dari dunia. Weni mulai curiga ini bukan soal hukuman biasa, ini ada yang lebih besar. Singkat cerita, akhirnya Weni berhasil masuk ke bangsal isolasi dengan cara bikin kegaduhan, adu jotos dengan para napi lain, termasuk mencari gara-gara dengan Bella. Ternyata tempat itu bukan sekedar ruang hukuman, tapi kayak neraka di bumi. Dia nemu bukti penyiksaan, catatan napi yang menghilang, dan jejak yang mengarah ke sesuatu yang lebih gelap. Ia dikurung berhari-hari dan dibuat lemas, hingga hampir tak sadarkan diri. Di tengah keadaan Weni yang sedang lemas, tak disangka-sangka datanglah Yanti, sosok sahabat Weni yang tadinya cuma jadi pelengkap cerita. Ternyata punya andil besar atas kematian Ratna. Maksudnya, dua lalat terjebak di dalam lubang yang sama. Disinilah semuanya terungkap. Ternyata bangsal isolasi bukan sekedar tempat hukuman biasa. Tempat ini adalah bagian dari jaringan perdagangan jeroan manusia. Herman bekerja sama dengan sindikat besar buat ngejual jeroan narapidana ke luar negeri. Weni langsung shock. Dia sadar kalau masalah ini jauh lebih besar dari sekedar kematian Ratna. Ini adalah kejahatan sistematis yang melibatkan banyak orang di luar penjara. Yanti yang ia percaya ternyata sama dajalnya dengan Herman. Demi kekayaan, ia ternyata rela menjadi eksekutor di balik hilangnya para napi di bangsal isolasi itu, termasuk kematian Ratna dan Ibu Sekar. Dan ternyata, Bella yang selama ini dikenal troublemaker hanyalah alat dari si dajal Herman. Ada tugas buat kamu. Janjian kita udah selesai. Saya udah melakukan semua yang kalian mau. Maaf, Pak. Lakukan tugas kamu. Dan anak kamu akan baik-baik saja. Ia diperbudak dengan ancaman jaminan keselamatan anaknya. Gila sekali, don't judge a book by its cover, iya mah. Weni pun mencoba melawan. Di tengah pelariannya ia ditangkap oleh sipir mesum yang bernama Farhan. Farhan yang selalu melecehkan para napi ini mencoba memperkaos Weni. Untungnya ada Bi Imah yang membantu Weni, tetapi sayang karena kalah kuat Bi Imah harus hilang dihabisi Farhan. Di tengah keadaan yang keos, datanglah pahlawan kesiangan bernama Adit membantu Weni dalam pelariannya, tetapi di tengah pelarian Adit harus mengorbankan dirinya karena dihadang si dajal Herman. "Geura lari ulah ngaliuk," teriak Adit. Di sisi lain, Bella yang sudah muak mencoba menyelamatkan semua napi dengan membebaskan dan mengajak mereka semua kabur. Kemudian Weni yang tak tahu harus kemana mencoba mencari perlindungan kepada ibu dokter yang baik hati. Akan tetapi tanpa diduga-duga, Bu Dokter yang ia percayai ternyata adalah bagian dari sindikat perdagangan tersebut. Bu Dokter adalah istri tercinta dari dajal Herman si kumis hidung. Rasanya pengen salto aing mah. Saudara kamu semuanya kacau. Salah saya juga sih. Ya. Karena saya punya suami yang bodoh. Dan dia punya anak gue yang tolol. Terlihatlah sosok asli Bu Dokter yang tadinya seperti malaikat berubah menjadi serigala, seperti nggak dikasih jatah uang bulanan. Ternyata dari awal Bu Dokter, Herman dan Yanti sudah tahu identitas asli Weni dan sudah menyusun rencana untuk menghilangkan Weni.
Di tengah eksekusinya, Weni si wanita tangguh membalikan keadaan dengan melawan Bu Dokter dan Dajjal Herman dibantu dengan Adit yang ternyata masih hidup. Bu Dokter yang terkena suntik bius mulai berhalusinasi didatangi oleh sosok korban-korban bangsal isolasi. Lapas itu pun terbakar. Semua napi melawan untuk terbebas dari lapas itu. Cerita diakhiri dengan Weni yang berhasil selamat mendatangi makam adik tercintanya bersama Adit. Ia pun berencana menulis buku tentang bangsal isolasi itu. Di sisi lain, Bu Dokter akhirnya harus staycation di rumah sakit jiwa. Dan Bella yang dipertemukan dengan anak tercintanya. Sungguh ending yang membahagiakan. Kelihatannya karena di akhir cerita terdapat plot twist yang bikin pabaliut, yaitu Pak Jaksa yang membantu Weni untuk masuk ke dalam lapas terdengar sedang membicarakan lapas tersebut dan akan mengoperasikan kembali bangsal isolasi. Herman dan Rusdia sudah disingkirkan. Penjara ini jadi milik kita lagi. Bangsal isolasi bisa kita buka. Apakah ia adalah dalang dari semua ini dan apakah bangsal isolasi akan memakan korban lagi? Nggak tahu, tanya sutradara aja. Nah, itu dia review film Bangsal Isolasi, trailer Indonesia yang bakal bikin deg-degan terus panjang film. Ceritanya nggak cuma soal drama penjara biasa, tapi juga ngangkat isu-isu besar kayak korupsi, perdagangan manusia, dan perjuangan mencari keadilan. Pokoknya film ini cocok banget buat kamu yang suka cerita penuh misteri dan plot twist. Sekian dulu dari Jurnal Cerita. Kalau kamu suka review ini, tunggu apa lagi? Tekan tombol subscribe, like video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu biar makin rame. Sampai ketemu di review berikutnya. Stay safe and happy watching. Dumpak dinding.